Halo Tretan, apa kabar semua hari ini? Semoga semuanya tetap sehat selalu ya di tengah pandemi yang semakin gak jelas ini. Tapi Tretan, kita semua harus tetap optimis dan tetap positif. Jadi jangan gampang putus asa meskipun terhadap pandemi atau virus ya. Apa namanya istilahnya, hidup harus terus berjalan ya. Ya kayak itu tuh apa, jadi hidup itu harus lemonit gitu. Iya. Lemonit itu kan orang kalau misalkan makan lemon langsung itu mungkin nggak suka karena kecut. Jadi lemon kecut ya. Iya, jadi hidup itu udah pahit, udah ini, jadi jangan dibikin pahit aja. Jadi harusnya lemonit gitu. Dibikin asik ya. Kayak misalkan bikin es lemon tea, akhirnya kan orang banyak semuanya gitu. Iya. Inspiratif sekali kan ternyata. Nah, ini. Kita hari ini kedatangan tamu ini ternyata yang ini adalah bisa dikatakan ahli kuliner ya. Karena dia bisnisnya itu di kuliner ya. Sama-sama belajar ya. Ya, pokoknya ini istilah sekarang yang core of the core gitu ya. Core of the core ya. Jadi intinya inti, core of the core, profesornya profesor gitu. Lulusan bisnis kuliner ya di Pamekasan dan daerah Madura ternyata. Oke. Tanpa basa-basi kita perkenalkan dulu siapakah beliau. Monggo diperkenalkan, Mas. Ini yang asli ya. Iyalah, masa yang hoak? Oke, nama saya itu Ali Hosnan. Ali Hosnan, oke. Di ijazah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi namanya Ali Hosnan. Sesuai KTP. KTP beda enggak? KTP Ali Hosnan. Ali Hosnan itu cocok. Jadi teman-teman ada yang manggil saya Hosnan, ada yang manggil Ali gitu kan. Lahir dari desa terpencil, dari kedua orang tua yang biasa banget gitu kan. Iya. Udah, jangan nangis. Saya tidak terhibur, terharu. Iya itu. Ya, oke. Begitu ya, singkat ya. Ya, biar nanti ada yang nanya. Oh begitu. Soalnya. Ya. Ya boleh lah ya. Jadi Mas Ali ini ya, Mas Ali Hosnan ini adalah pengusaha muda di urusan makanan ya, kuliner gitu. Jadi yang mau kita bahas tema kali ini adalah bisnis makanan atau kuliner di tengah pandemi corona. Karena seperti yang saya singgung di depan itu ternyata ya, itu hidup harus selalu move on ya, ke depan, maju terus ya. Jadi kalau kemarin ada yang nggak bisa jualan karena pandemi, tapi sekarang sudah new normal ya, new normal. Nah ini bukan normal ya? Ya, new normal ya, new, ada new-nya gitu. Jadi Mas Ali ini termasuk yang menjalani kehidupan new normal itu gitu. Nah nanti kita bisa dengar dari beliau kiat-kiatnya itu apa gitu. Nah tapi sebelum kita ke urusan beliau, kita mau memperkenalkan dulu apa sih usahanya Mas Ali ini gitu. Iya. Di mana lokasinya kan orang perlu tahu gitu kan ya. Okay. Jadi usaha kulinernya apa ini Mas? Usaha saya itu namanya ayam geprek di Queen. Kebetulan hari ini itu bertepatan berada di Jalan Joko Tole nomor 92. Catat, Joko Tole 92, ayam geprek di Queen. Okay. Jadi ke timur alun-alun itu, terus perempatan ada perpustakaan umum, terus masih ke timur. Nah, seberang jalan itu sebelah selatan itu outletnya. Namanya ayam geprek di Queen. Sebelum atau sesudah jembatan? Jembatan yang sebelahnya itu pabriknya Bentul itu. Iya. Sebelum jembatan. Jadi dari alun-alun ke timur ketemu lampu merah, lurus saja. Sebelum jembatan ada di kanan jalan. Namanya ayam geprek di Queen. Nah, yang jadi penasaran tuh Latif ini ternyata ya. Karena tuh Latif itu orangnya katrok ya, serba penasaran gitu.
kenapa namanya Big Queen? Oh, Kok bukan Biking? Biking ya. iya. Atau Biden gitu. Jadi kan Zainal Queen gitu ya. Bukan Zainal Abidin berarti kan ya. Jadi kenapa Big Queen ya? Kenapa? Itu inspirasinya dari mana? Oke. Jadi sebelum saya cerita tentang filosofinya Big Queen, dulu itu memang kan saya kan usahanya kan macam-macam. Jadi nggak baru fokus di Big Queen hari ini itu. Jadi passionnya baru ketemu kalau usaha saya itu di kuliner gitu kan. Nah, Big Queen itu ada singkatannya. Awalnya sih sebenarnya saya juga punya usaha namanya Biki. Biki itu ada singkatannya The Best of Indonesian at Quality. Jadi saya mencoba dari hasil olahan pertanian Indonesia atau hasil yang terbaik dari sumber daya alam yang kita miliki, kita olah lagi menjadi produk-produk yang terbaik yang layak jual. Nah, maka waktu itu saya bikin namanya seperti contoh produknya seperti keripik bayam, kerupuk ikan teri, terus kerupuk-kerupuk yang lainnya, snack-snack yang lainnya, dan mereknya namanya Biki gitu kan. Biki masih ya, Biki. Ada nggak? Biki masih ada sekarang. Terakhir itu produknya gula semut Biki gitu kan. Gula semut Biki. Nah, terus awalnya sih sebenarnya kan saya nggak fokus di Big Queen ini. Dulu saya pengen buka usaha itu namanya Yumat UKM Mart, dimana di dalamnya konsepnya itu separuh produk kebutuhan sehari-hari, separuhnya itu adalah produk-produk UKM. Nah, di depan itu jadi konsepnya kayak Indomaret, di depannya itu Point Cafe. Jadi saya bikin Yumat, depannya itu Big Queen gitu kan. Nah, nama Big Queen itu diambil, sebenarnya saya bikin nama itu hampir 1 bulan. Nah, ini juga buat teman-teman kalau misalkan mau bikin nama itu jangan asal-asalan. Karena dulu juga tahun 2009 itu waktu saya jabat jadi ketua BEM Fakultas Ekonomi Unira, saya bikin usaha itu kuliner namanya di kafe itu namanya Next Cafe gitu kan. Next Cafe. Lah kok dikasih nama Next Cafe gitu kan. Nah, filosofinya teman-teman itu bilang gini. Nah, walaupun nanti gagal, walaupun nanti bangkrut, enggak apa-apa, tetap lanjut. Ya akhirnya banyak gagalnya waktu itu gitu kan. Nah, sekarang bikin nama Big Queen itu jadi tidak asal-asalan. B itu berawal dari yang tadi itu The Best of Indonesian Eat gitu. Queen-nya itu ratu. Suatu saat nanti kita akan lahir, kita akan bikin usaha kuliner yang fokusnya dengan menu-menu lokal yang mau diprioritaskan, dan itu akan menjadi ratu di kabupaten. Dan sekarang kan masih di Pamekasan sama Sampang kayak gitu. Jadi outletnya ada di Pamekasan dan Sampang tuh saat ini ya. Dan itulah, akan terus merambah ya. Iya. Rencananya begitu ya. Luar biasa. Jadi ya itu asal mula Big Queen itu ya dari Tirakat. Kalau diulang panjang. Ya, smart. Dari Tirakat gitu ya. Keluarlah nama Big Queen gitu. Ya kalau ada yang luput ulang aja tadi videonya ya diulang dari depan. Latih ngapal ya. Jadi terinspirasi dari kegagalan juga bahwa itu nama jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Jadi, karena itu juga jadi doa. Oh ya. Jadi terus tadi juga gagalnya kafe ya Tino mungkin gagal. Sepenting lanjut. Akhirnya gagal. Enggak banyak gagalnya gitu. Apa jantung dari ada. Benar. Gitu. Optimisme gitu ya. Big Queen. Kalau Dulatep sih ya ngerti dikit lah bahasa Linggis itu ya. Ya itu. Jadi berarti pintar ya bahasa Linggisnya ya? Enggak juga. Kadang-kadang aja. Saya juga gitu. Iya. Jadi tak pikir Big Queen itu segmentasinya hanya untuk cewek gitu ya, hanya untuk cewek aja. Ternyata ya karena kan dari nama Queen gitu ya. Tapi enggak juga ya. Jadi memang waktu pertama lihat itu ayam geprek kok namanya Big Queen gitu ya. Sebenarnya sih saya juga memprioritaskan cewek-cewek waktu itu. Oh gitu. Kan salah satu target utama berarti ya. Jadi prioritas itu anak-anak milenial yang ke cewek, karena yang suka pedes, rata-rata yang suka pedes itu kan cewek gitu kan. Iya juga sih. Iya kan cabe anti corona ya. Iya. Cabe. Cabe anti corona kan ya.
nambah imun aja gitu kan. Menambah imun. Kan vitamin C-nya tinggi ternyata. Oh, gitu. Ya. Vitamin C tertinggi itu cabai ya. Kayaknya begitu. Tapi pedesnya itu yang jadi masalah. Tapi yang jadi hiburan buat cewek-cewek pedesnya itu justru ya. Oke, lanjut next question. Next question. Itu bahasa Inggris itu. Bahasa Inggris tiap hari pakai Inggris ya, buka kotak. Oke, pertanyaan berikutnya Tretan ya. Ini urusan kuliner kan awalnya kan bisnisnya kafe apa gitu kan. Terus memutuskan untuk jualan yang berbumbu ya. Berbumbu itu kan butuh resep gitu ya. Iya. Nah, itu yang bener, kalau ayam di mana-mana kan sama ya. Sama. Digorengnya begitu ya sama, mungkin tekniknya aja agak berbeda, tapi Betul. yang menentukan rasa kan bumbunya. Iya. Atau cabenya itu ya. Itu dari mana itu? Apakah datang sendiri lewat mimpi, ini campur ini gitu ya, jadi pasti enak gitu ya. Atau ada keluarga atau orang tua yang menurunkan resep itu atau bagaimana? Sebenarnya sih gini juga kadang kan, segala sesuatu itu kan nggak langsung instan gitu kan. Saya bikin masakan waktu itu juga nggak langsung enak gitu kan, juga butuh proses yang panjang. Kebetulan yang suka masak itu adik saya, cuman untuk improvisasi itu adalah saya gitu kan. Oh, begitu. Dulu waktu semester 6 saya nggak bisa masak apa-apa. Semester 6 itu ingat waktu itu saya juga bermalam atau sering nginep di rumah sahabat saya, masak telur aja tuh saya nggak tahu gitu. Telur ceplok gitu. Telurnya belum nggak tahu. Iya nggak tahu. Tapi sekarang kalau bikin ayam geprek yang insya Allah enak katanya teman-teman, insya Allah saya bisa gitu. Ya terus belajar proses pertama selain misalkan belajar sendiri, lihat di YouTube di mana-mana, terus kalau misalkan keluar kota mesti makan ayam geprek, apapun itu saya mesti makan. Jadi saya lidah mencoba beradaptasi dengan rasa-rasa ayam geprek dimanapun berada. Kalau sebenarnya ayam sih sama sebenarnya yang disampaikan oleh Bang Dulatep tadi itu. Oh, berarti ya. Jadi jawabannya otodidak saya. Jawabannya mengejutkan ini sebenarnya. Karena selama ini mindset orang-orang termasuk saya itu, ya kalau nggak bisa masak, bagaimana mau jual makanan enak? Saya nol banget gitu kan. Tapi ya ini inspiratif sekali bahwa nol tentang makanan pun bisa sukses di bisnis kuliner asal memang ada niat ya. Ada niat ya. Dan mau belajar. Ya meskipun otodidak belajar sendiri itu ada sungguhan, artinya melatih lidah untuk merasakan berbagai macam cita rasa ayam geprek dimanapun ketemu ya. Saya ingat ini dulu, ingat motivasinya teman-teman itu. Kalau misalkan mau usaha lele harus jadi lele dulu gitu kan. Gitu ya. Iya. Siluman dong. Iya, maksudnya harus jadi lele itu gimana, misalkan merasakan jadi lele itu hidupnya di mana, dia makannya apa, agar dia bisa gemuk seperti apa. Artinya kan harus jadi lele. Jadi kalau saya usaha ayam geprek, jadi semua komponen-komponen yang ada kaitannya dengan ayam geprek saya harus paham semuanya. Oh iya. Rasa, sambal apa aja yang cocok kayak gitu itu. Tak pikir kalau mau usaha ayam geprek harus pernah digeprek. Geprek. Kalau udah pernah merasakan digeprek, iya betul. kamu akan jadi orang geprek, bukan ayam geprek. Harus jadi geprek dulu. Iya, oke. Kenapa kan banyak ya macam-macamnya kuliner. Kenapa ayam geprek? Kenapa bukan pecel lele atau lele apa kayak gitu? Yang kenapa ayam geprek gitu intinya? Iya. Karena pertama kali bikin itu bukan fokusnya di ayam geprek. Tapi di kopi, tempat nongkrong anak-anak, kafe gitu. Nah, ini juga bagi teman-teman yang juga mau usaha, jangan kafe di mana-mana. Soalnya lihat kafe rame apa kayak gitu. Nah, waktu itu gitu ya. Saya buka sebelum ayam geprek, waktu itu menunya hanya kopi, terus snack-snack yang lain. Makno kui senyak benyan oreng gitu. Oh gitu. Kok rame. Nah, terus habis itu saya berpikir gimana caranya orang beli pulang, ya nongkrong juga gak ada masalah, tapi beli pulang.
Nah, terus kenapa ayam geprek? Nah, ayam geprek itu sebenarnya sudah booming di luar. Iya, iya, iya. Nah, itu tahun 2009 sebenarnya. Itu lahir di Jogja. Nah, terus saya kan baru mulai ini 2017. Saya fokus berhenti di Babeda waktu itu, saya fokus usaha ke ini kuliner ayam geprek di Pamekasan masih belum Belum ramai ya. belum rame banget gitu kan. Ada beberapa di rumah makan tertentu cuman ada ayam gepreknya. Iya. Tapi yang buka usaha kuliner yang fokus ke ayam geprek itu nggak ada di Pamekasan. Oh, yang benar-benar fokus ya. Yang fokus Selama ini cuma jadi varian kan? ya varian. Nah, saya fokus di ayam geprek. Nah, gitu. Sambalnya sebenarnya bukan sambal yang sekarang ini gitu kan. Nah, waktu itu sambalnya ada sambal ini cuman enggak Oh, sambalnya macam-macam. macam sih. Nah, baru setelah itu seperti yang saya pernah lakukan, saya mesti kalau keluar tuh mesti makan ayam geprek kayak gitu. Tetap ya. Iya. Tetap. Bahkan Eksplorasi rasanya tetap. iya, jadi saya seneng makan ayam geprek itu kalau di luar. Kalau makan punyanya sendiri saya nggak suka. Ya, kayaknya itu semua pengusaha begitu. Oh gitu ya. Iya. Iya. Jadi yang punya pabrik rokok kayaknya nggak ngerokok dari yang pabriknya. Kayaknya nggak ada yang merokok kalau yang punya pabrik rokok itu. Iya, malah nggak ngerokok gitu. Ya kan ini musim tembakau jadi nyinggung rokok ya. Oke, menarik sekali perbincangan kita itu ya. Ya dan sangat inspiratif buat apa namanya generasi-generasi kita di sini ya di Madura ya. Bahwa apapun itu apa namanya bisa jadi ladang usaha, tidak harus kerja yang kantoran ya. Ya gitu ya. Baik, lanjut. Kemudian nih ya. Oke lah, ayam geprek ada di mana-mana kan ya. Yeah. Bahkan mendunia ini. Di seluruh Indonesia hampir ada kayaknya. Di Indonesia ada, Ya. setiap daerah itu ada. Ya oke. Terus keistimewaannya ayam geprek Big Queen ini apa bedanya dengan ayam geprek lain? Ya maksudnya selling point ketika memulai usaha kan harus ada itu kan. Okay. Selling pointnya itu apa? Gitu? Saya ngambil tagline itu namanya karena rasa tidak sekedar aroma gitu. Oh, ada tagline-nya Iya. Keren banget. Ayam geprek Big Queen. Ayam geprek Big Queen Karena rasa tidak sekedar aroma. Iya. Jadi terkadang kan ada kayak masakan, kayak minuman, dia hanya ini aromanya enak. hanya kuat banyak, tapi rasanya ternyata nggak begitu seenak aromanya kayak gitu. Maka saya bikin tagline itu karena rasa tidak sekedar aroma. Iya, kalau yang biasanya BMS ya, bau mengalahkan rasa. BMR. Kalau ini rasanya, oh iya. Oke. Kontra. Tapi oke. Tagline-nya oke banget itu. Jadi percaya diri dengan rasa, gitu ya, dengan cita rasanya. Nah, kelebihannya itu. Jadi kalau misalkan saya ngusung konsep itu juga yang anak-anak muda yang suka pedas gitu kan. Jadi pedasnya itu betul-betul cabe. Kan kadang ada sambal itu yang campuran kayak merica agar pedasnya. Iya. Jadi walaupun kayak harga cabe itu mahal sekalipun, jadi kita nggak ngurangin. Jadi kalau misalkan level 1, level 2, level 1 itu kan cabe 5, level 2 kan cabe 10. Walaupun level 10 pun cabe 50 kita kasih gitu kan sesuai dengan permintaan. Jadi menjaga cita rasa. Ya, menjaga cita rasa. Terus konsepnya kita ini juga sama dengan teorinya Kaizen nih. Kaizen gitu kan. Jadi perbaikan berkesinambungan. Makanya kadang iya teorinya Kaizen gitu. Kayak kenal saya Kaizen itu. Iya orangnya. Kaizen. Iya, makanya kan walaupun misalkan ada komplain dari customer, kita selalu ladenin. Bahkan kalau ada komplain itu saya mesti ganti. Wow, customer satisfaction ya. Iya, tapi kalau mau Bang Dulatep jangan komplain terus nanti. Ya. Gitu. Saya pernah menikmati makanannya di sana. Pedesnya itu ternyata ya itu. Terus ada kerupuknya lagi. Ada kerupuk. Iya. Nah ini nih juga kalau misalkan teman-teman mau berwirausaha, jadi saya nggak mau nutup-nutupin gitu kan. Ciptakanlah nilai lebih yang itu beda daripada yang lainnya. Saya memberikan kerupuk waktu itu karena apa? Ada orang yang jualan makanan ini tapi kerupuknya nggak ada.
Iya, sampai mulai muncul ayam geprek terus tanpa sampai kerupuk. tanpa kerupuk. Nah dibikin itu cuman ada kerupuknya, padahal ya cuman kerupuk sih kayak gitu itu. Nah, Indonesia banget. Kalau orang Indonesia ya, saya Madura Indonesia ya. Makan tanpa kerupuknya, aduh, Ya, kayak itu hingal-lengaan, Mas. Kurang apaan? Iya, ternyata kerupuk. Sesederhana itu tapi bisa jadi nilai plus ya. ke customer dan rasa juga nikmatnya makan gitu kan ya, mantap. Meskipun dibungkus tetap ada di dalam kerupuknya ya. Ada. Oke, sip. Oke. Yang geprek terus dari tadi. Dari di sebuah usaha itu kan pastinya ada variasi ya, variasi makanan. Tidak hanya makanan unggulan. Ya. Selain ayam geprek apa nih? Kalau dulu itu mulai dari awal-awal buka itu ada pentol. Sebelum pentol sudah booming seperti sekarang. Itu di salah satu menu itu namanya pentol doer. Pentol doer. Iya, terus siomay doer gitu. Ya. Sekarang itu ada pentol baru namanya pentol lava gitu kan. Yang isi di dalamnya Pasti sangat panas itu ya. Dari gunung berapi ternyata. Iya. Baik, pasti penasaran kan ya. Kayak buat yang belum tahu kayak apa sih penampakan dari produknya. Ada kan ya, bukan? Dek Maria. Dek, Iya, Kak. tolong diambilkan produk ayam gepreknya, Dek. Oh ini siapa? Ini adik saya Maria. Oh mana? Iya. Cantik kan ya? Cantik dong Oh gitu ya. iya. Jadi apa aja ini, Dek? Ini ayam geprek. 2 ini ayam geprek. Oh, ya, yang lain juga, Dek. Bawa ke sini, ya. Biar diperkenalkan nih. Nah, ini pentol lava. Nah, ini siomay nih kayaknya nih. Nah, Ini siomay nih. oh ini siomay. Iya. Terus ini apa? Ini apa nih? Ini pentol yang Jumbo. iya jumbo. Banyak sekali ternyata varian produknya, ternyata bukan hanya ayam geprek. Ngomong-ngomong pentolnya digeprek enggak? Kalau mau digeprek nggak apa-apa bisa. Oh digeprek. gitu. Tapi enggak digeprek Nggak kan? digeprek gitu. Bukan pentol geprek, maaf. Ya, pentol lava. Baik. Bisa dibuka dan ditunjukkan ini seperti apa penampakannya. Nah, ada kerupuknya kan? Wah, ya. Ini yang kemasan biasa kayak gitu. Oh, ini. Ada kerupuknya. Ada kerupuknya. Iya. Oke. Wah, ini Udah, kalau belum makan dimakan aja. Nah, saya ngiler. oh gitu. Nah, ini. Looknya begitu menggoda ini. Nah, Ini geprek juga. geprek juga. Nah, yang kemasan seperti ini. Oh, ada Tapi yang portable. Wah, ini enak ini buat di mobil ya. Ada apa namanya? Di kendaraan. Wah, Bisa. enak. Iya. Karena kan megangnya ini. Tapi ada ini, ada telur ceploknya di dalam. Ada yang spesial. Ada nasinya ada. Ada nasinya di bawah. Oh, Nasinya paling bawah. iya. Jadi kalau misalkan nanti mau dimakan ini bisa dibuka. Iya. Iya, Ini menarik kemasannya. Ini nah kayak gini tretan ya. Wah, ini dipegang, dibawa jalan-jalan enak ini. Enak. Jadi kemasannya kuat ya. Seken. Nggak susah tumpah ya. Kecuali dijatuhkan ya. Tapi yang Dolatep suka ini portabilitasnya tinggi daripada ini. Kalau ini kan harus ditampah ya. Dan resiko kalau di kendaraan atau di jalan itu tumpah. Kalau ini wah, tinggal suar. Ini mantap ini. Jadi ya ini memang core of the core, wah. Hah? Ahlinya ahli, core of the core. Ya pokoknya begitulah. Saya masih belajar loh, Pak. Ya, apalagi saya masih nol kecil. Kalau yang ini udah sarjana. Ya, oke. Ada lagi? Ini kan dua-duanya geprek, cuma kemasannya beda. Nah, ini yang siomay doer. Oh, ini siomay. Ya, siomay doer. Itu bikin ngiler itu ya. Mau langsung dimakan? Nanti aja. Kasihan, nanti otang mata. Oh, ini. Nanti harus ngasih Nah, juga. ini yang pentol lava. Nah, ini pentol lavanya nih. Nah, dibuka. Kayak gitu. Nah, ini Ya, nampak ke dalam. wah, masih Nah, hangat. Iya, masih hangat ini. Makanya kalau misalkan nanti ini dibuka, nah ini ada ini kayak semacam cairan untuk
sambalnya terus disiram. Sambalnya disiramin. Iya, Itu disiram. baru dinikmatin. Saya pun juga mau ngiler ini. Iya, Dula Tep mau nyoba nanti Tretan ini ya. Oke. Iya. Ini sudah Nah, ini sama juga sih, dua pentol. varian. Sama juga. Iya. Pentol juga. Iya. Oke. Tapi pentolnya yang bulat. Ini kan lonjong kayak gitu. Geprek, pentol sama Pentol siomay. lava, iya, siomay. Ada 3 varian dan setiap varian ada sup. Ya, ada sub varian. Ini geprek spesial apa? Pakai telur. Ya, pakai telur ceplok. Iya, yang ini pakai telur ceplok, yang ini pakai kerupuk, yang ini standar ya. Ya, ini standar. Ini semuanya ada kerupuknya. kayak Oh, gitu. semuanya ada kerupuknya. Iya. Oh, Kan ini paling ada kerupuknya. oh iya, ada ya. Nah, ada. Ya, tapi yang ini oke ini ketan ya buat dibawa. Ada kemasan masih sedang proses dibuat khusus untuk Kalau traveling nggak sempat berhenti untuk makan di tempat karena dikejar waktu, the best choice ya, pilihan terbaik yang ini dimakan. Nah, kalau nggak mau nunggu lama, telepon sebelum. Oh, Di bisa Instagram, pre-order iya, ya? Di Instagram ada, tinggal telepon, Mas, saya mau pesan ayam gepreknya dong sekian gitu, mau diambil jam sekian kayak gitu. Itu bisa langsung. Mantap. Karena terkadang ya, memang sih salah satu kelemahan kita itu ada yang ngantri karena memang pesanan kadang banyak kayak gitu. Oke, mantap. Wah, ini saya jadi nggak tahan ini. Yang tadi tagline-nya karena rasa Tidak sekedar aroma. tidak sekedar aroma, tapi Iya. aromanya bikin pengen gitu, apalagi rasanya ini kayaknya wah, ya. Ya nanti ini buat Dula Tep dan Mariam Tretan ya. Kalau pengen Tretan bisa langsung ke outletnya ya di Jalan Joko Tole nomor 92. 92 ayam geprek Bee Queen, jangan lupa, oke? Ya, buat yang nggak tahan ya, sambil lalu meluncur ke lokasi ya untuk menikmati, ingin tahu bagaimana ini rasanya. Wah, ini ada di Sampang juga kan ya outletnya? Ada. Itu di Sampang juga ada, buat yang di Sampang ya. Itu nanti di jalan apa? Di Jalan Barisan. Jadi yang di Sampang nggak perlu jauh-jauh, tinggal cus ke lokasi di Sampang. Baik. Ini saya penasaran dengan hal lainnya, boleh ya saya tanya-tanya, oke? Ya nggak apa-apa. Apa sih yang nggak buat Dula Tep? Ya. Apa sih yang enggak gitu ya? Ya semua. Tadi katanya pernah sempat kerja di Bapeda. Apa ini kerja di kantor Bapeda apa jualan Bapeda? kan anu itu jangan sudah bisnis kuliner dulu. Saya kurang jelas, kantor Bapeda apa jualan Bapeda. 2011 saya wisuda itu. Habis itu selesai, saya ingat untuk bisa bantu-bantu di Bapeda. Jadi masuk di sana, jadi konsultan pendampingnya ya honor. Kantor Bapeda berarti. Kantor ya. Bapeda, pemerintahan. Oke, bukan jualan Bapeda ya. Iya. Terus Nah, berapa lama? ya 2011 masuk, baru berhenti 2017. Sempat karena tidak terbiasa di dalam ruangan, karena memang dulu saya sih dari awal itu kerangka berpikirnya saya itu sudah dibentuk, saya nggak mau terikat dengan lembaga, dengan perusahaan manapun kayak gitu. Jadi ketika misalkan apalagi sudah terbiasa di lapangan kan, jadi pas waktu saat masuk, nggak betah banget pokoknya di dalam. Oh gitu ya. Bukan tipikal orang kantoran ya. Bukan tipikal orang kantoran, saya orang lapangan soalnya. Ya, sama dong kayak dulu orang lapangan, sukanya di ladang ya. 2013 pamit mau berhenti, terus nggak dibolehin sama senior, ayah saya juga, ayah angkat saya juga. Saya nggak punya ayah. Ayahnya 2. Namanya Pak Dadang, beliau mantan wakil bupati Pamekasan gitu. Pak Dadang yang Iya. Oke. Dia Mantap. Dia sangat mensupport saya. Terus Pak Amil juga mantan rektor Unira gitu. Beliau juga yang sering nyupport saya kayak gitu. Terus orang tua saya, waktu itu memang saya juga izin ke orang tua untuk berhenti itu nggak boleh. Kalau misalkan kamu berhenti, kira-kira kamu mau mendapatkan penghasilan dari mana kayak gitu. Nah terus 2013 sampai 2017
17 baru berhenti. Saya kan sering di luar gitu. Jadi kantornya di Babeda, tapi kegiatan-kegiatan juga di luar lah. Jadi ngisi pelatihan, pendampingan, bantu teman-teman. Ilmu yang saya dapatkan itu saya coba istilahnya share ke teman-teman, hingga akhirnya mereka juga sama dengan kita gitu kan. Nah, sering ngisi kegiatan di luar. Akhirnya kan kantor di Babeda kan juga ketinggalan. Saya pun juga nggak enak, kayak ngerasa makan gaji buta kayak gitu itu. Iya. Terus usaha saya sendiri ya stagnan gitu kan. Karena apa? Saya nggak fokus. Nah, 2017, 2016 akhir saya pamit ke kepala Bapeda waktu itu Pak Zinal Arifin gitu. Ya Pak Zinal, saya pamit mau fokus ke usaha sama dosen gitu kan. Oh, ngajar juga. Iya. Benernya bukan ngajar sih, cuman Kan dosen ngajar. Dosen itu bagi saya menceritakan sesuatu kepada teman-teman mahasiswa gitu kan. Oh begitu, kerjanya bercerita. Iya. Saya mau dong jadi dosen. Kerjaannya saya bercerita gitu kan. Dosen Dulatep. Jadi apa yang saya baca di buku, apa yang saya alami, saya ceritakan ke mahasiswa. Ya keliru tadi, saya bukan dosen sebenarnya. Wah, ini diralat ya. Jadi apa namanya, memang semua rata-rata ya orang tua pengen mungkin anaknya kerja yang jelas gitu ya. Misalnya kerja di kantoran atau di pemerintahan, begitulah Tretan ya, rata-rata wajar lah. Namanya juga orang tua pengen anaknya happy. Tapi menurut versi mereka. Sedangkan anak itu punya versi sendiri di jiwanya itu yang tidak kesana gitu. Sama kayak Dulatep. Dulatep suruh jadi PNS dulu pegawai, nggak mau Dulatep gitu. Kenapa nggak mau? Sukanya kerja di lapangan. Selain itu, ya nggak punya ijazah. Nggak punya ijazah yang memenuhi persyaratan gitu. Yang ya bukan apa, kalau ada yang ngangkat ya why not gitu ya. Tapi intinya jiwa kita sama, jiwa petualang ya. Siap. Ya, dan kemudian Dulatep berpikir ini tadi kerja sampingan ya. Ternyata ini justru kerja utama. Prioritas. Prioritas. Karena usaha itu bagi saya sekarang, jadi kalau misalkan mau dijadikan sampingan maka hasilnya sampingan. Jadi kalau misalkan mau dijadikan prioritas, maka hasilnya juga prioritas. Mantap, betul. Saya kapanpun bisa misalkan bagaimana mendapatkan hasil yang maksimal, asalkan saya betul-betul prioritas dan maksimal di sana. Fokus, ikhtiar, istiqomah dan sebagainya harus kita lakukan. Iya, nawaitu Tretan ya, kuncinya ada di situ nawaitu. Apa-apa itu harus diniatkan dari hati, dilaksanakan, diactionkan dengan fisik ya, dan curahkan semua pikiran untuk kemajuan apa yang kita usahakan ya. Kira-kira begitu ya. Siap. Jadi cerdas. Ini kalau katanya kalau suka ngumpul sama tukang jamu jadi sering minum jamu gitu ya. Kalau ngumpul sama tukang parfum jadi ikut wangi gitu. Ngumpul Tuh sama Latif ikut cerdas ya, ngumpul sama pengusaha ya, pengusaha ayam geprek ya. Curahkan apa tadi? Lupa ya. Usahanya Dulatep apa? Ngacopok. Ngeceper ya. Ya, apa Tretan di YouTube. Kalau di ini ya itu ketemu di ladang begitu. Ya, mungkin ada kiat-kiat usaha yang boleh di-sharing, dibagikan bagi tretan-tretan terutama di Madura dimanapun berada. Bagaimana sih agar bisa untuk memulai usaha dan kiat-kiatnya agar sukses gitu. Kira-kira ada kan? Ini kan contoh pengusaha yang sukses. Iya. Kadang saya kembalikan kepada diri saya ini. Anak-anak muda yang pengen berwirausaha, yang pengen langsung besar, itu juga tidak langsung instan gitu kan. Iya. Terkadang anak-anak muda itu pengen usaha langsung instan, yang misalkan langsung besar. Itu tidak. Jadi butuh proses yang sangat panjang juga gitu kan. Saya juga berpengalaman karena yang pertama yang sulit bagi teman-teman untuk memilih usaha itu adalah mengeksekusi dari apa yang dia inginkan gitu kan. Banyak juga ide yang mereka dapatkan, ide pengen buka usaha ini, akhirnya nggak pernah terrealisasi. Yang terpenting adalah pertama kali adalah mulai gitu aja. Action ya. Ya, action. Terus yang kedua, mulailah dari kemampuan yang misalkan dia punya. Nah, ada sebenarnya sih clue-clue kalau misalkan pengen jadi pengusaha itu,
teorinya Profesor Sarasvati itu namanya efektuasi gitu kan. Jadi teori itu ada 4 komponen. Pertama kayak bird in hand, affordable loss, terus tadi itu berpikir lemonade. Ya udah tak lanjutkan ya. Ya udah wes itu aja. Cuman yang pertama itu harus bird in hand. Kita punya apa? Apaan? Kita punya apa? Kita bisa apa? Kita bisa apa? Nah, kalau misalkan kita nggak punya apa-apa, terus kita nggak bisa apa-apa, mungkin barangkali misalkan kita punya teman, punya saudara, punya orang tua, dan mereka sebenarnya bisa bikin sesuatu. Contoh nih misalkan, ada pertanyaan kadang dari anak-anak itu, Pak, saya nggak bisa bikin apa-apa, Pak. Terus saya nggak punya kemampuan apa-apa, Pak. Nah, mungkin barangkali dia punya saudara, punya teman, atau misalkan punya orang tua. Tapi saya punya saudara yang dia bisa bikin, misalkan bisa bikin kopi yang enak, maka jualannya kopi yang enak itu. Jadi yang terpenting adalah mulai itu, habis itu nikmatilah prosesnya, karena sukses itu adalah suka berproses. Iya, sukses suka berproses. Nah, terus ini juga yang kadang yang jadi pertimbangan anak-anak itu, Pak, saya pengen usaha, pertama kali yang dipikirkan mesti adalah uang gitu. Iya, modal. Ya itu memang bagian dari komponen bagaimana misalkan usaha kita berhasil atau misalkan Terbentuk, maju gitu kan. Tapi yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah mulai. Jadi mulailah sesuai dengan apa yang kita mampu. Dulu saya juga sempat bangkrut gitu kan. Bukan bangkrut sih. Pokoknya mundur ya. Iya, karena keliru dari perencanaan awal. Jadi bisnis yang saya lakukan itu ternyata nilainya lebih daripada 500 juta, hampir 1 miliar. Sedangkan kemampuan di finansial itu hanya 200 sampai 300 juta. Akhirnya kan komponen modal itu betul-betul berpengaruh. Nah, bagi teman-teman yang ya lumayan waktu itu. Cuman akhirnya kan nggak jalan gara-gara kita kekurangan modal. Dan ternyata kesimpulan sederhananya gitu kan. Kalau teman-teman misalkan punya ide bikin kopi, terus punya uang 2 juta atau modal 1 juta, atau misalkan entah itu pinjam dari mana, ya mulailah dari 2 juta itu. Jangan mulai dari 10 juta, kecuali ada orang yang misalkan mau membiayai nilai bisnisnya itu gitu kan. Baik, di tengah itu kiat-kiat bisnis ya. Iya. Di tengah pandemi ini kan kemarin sempat tutup. Yang enggak tutup kalau di Pamekasan, yang di Sampang yang ditutup. Oh, terus buka tapi dengan pembatasan ya? Iya, pembatasan. Apa tidak boleh dimakan di tempat atau gimana? Ya salah satunya itu dibatasi juga. Oh begitu. Jadi meskipun di tengah pandemi masih ada ini juga ya, masih jalan juga ya. Iya. Begitu. Jadi tadi teretan ya, kalau mau bikin usaha ya, no itu pertama. Kemudian setelah memiliki ide ada action. Ada action meskipun dengan rombong kecil ya. Ya, boleh. Jualan apapun dengan rombong kecil dulu ya, semampunya. Yang penting dimulai dulu. Betul. Nanti pasar yang akan menentukan apa produk kita itu layak untuk dikonsumsi atau dibeli masyarakat. Itu pasar yang menentukan gitu. Nanti itu menjadi titik baliknya ya mungkin ya, untuk membesarkan usaha gitu. Oke, sebesar apa sih usaha Big-Win itu, sebesar seramai apa? Mungkin teretan semua penasaran kan ya. Nah, ini ada Dulatep sempat ke sana ya. Jadi kalau mau ngintip rekamannya, ini dia rekamannya. Enak ayam gepreknya? Enak banget dong. Oh ya. Sering makan di sini? Sering. Apa yang bikin istimewa di sini? Yang pasti rasanya dong. Terus ayamnya gurihnya sampai ke kulit-kulit, bumbunya terasa sampai dalam, dan pedasnya mantap. Sering makan di sini, Mas? Sering, Mas. Kenapa? Di sini ayam gepreknya enak, Mas. Apalagi pedesnya, nampol banget. Begitu ya? Iya, Mas.
Baik, Tretan, sudah tahu kan? Seperti itu. Rame Tretan dan pokoknya kayaknya banyak yang nggak disebut di sini tadi di sana itu ya. Ada minumannya juga ya gitu. Ada mie-nya juga. Beverage. Ada mie-nya juga. Wah. Mie doer lah. Doer lagi mie, makan pentol udah Ya, doer. serba pedes-pedes. Tambah mie tambah doer. Oke. Baik, pertanyaan terakhir nih ya. Siap. Pertanyaan terakhir. Pengembangan usahanya nanti ini arahnya kemana di masa depan? Iya. Ini kan sudah melewati masa-masa sulit di pandemi. Tadi pasti kan di waktu pandemi banyak berkurang ya customernya ya. Ini pengembangan usahanya ke depan, planningnya apa? Kan pasti setelah usaha itu jalan ada pengembangan karena apa? Ada tambahan modal atau kapital kan ya. Itu kemana? Kalau boleh tahu nih. Roadmap ya, road itu jalan, map itu peta ya. Jadi peta jalannya. Itu apa ya? Ya pengembangan ke depan pertama, saya ngecek dari sebelumnya terlalu berambisi untuk buka hotel yang banyak tapi sistemnya nggak kuat, itu juga nggak bagus. Jadi bisnis itu kan ada besar dulu baru kuat, kuat dulu baru besar. Ternyata dulu saya berambisi di Pamekasan itu buka outlet banyak tapi sistemnya nggak kuat, jadi besar dulu baru kuat. Nah sekarang itu yang kita lakukan adalah kuat dulu baru besar. Jadi semuanya misalkan kalau sudah kuat, terutama misalkan masalah keuangan, pembelian, sistem yang di dalamnya sudah dibangun, Manajemen ya? Iya, manajemennya sudah dibangun sehingga akhirnya istilahnya autopilot. Walaupun misalkan kita sama-sama mencoba untuk bagaimana ngarah ke sana, bagaimana bisnis kita autopilot gitu kan. Nah itu yang terpenting, bagaimana misalkan kekuatan di dalam itu betul-betul dibangun sehingga bisa ditinggalkan kapan saja, kita bisa buka di mana-mana. Target saya berikutnya misalkan buka di Sumeneb, tapi masih mengevaluasi bagaimana misalkan kekuatan sistem yang dibangun. Karena supportnya juga perlu di support sistem yang lainnya pun juga kayak misalkan support sistem di bidang SDM, di bidang keuangan dan yang lainnya. Ini sebenarnya memang harus butuh penguatan yang sangat besar juga. Di satu sisi selain misalkan kuliner, jadi saya fokus ke pendampingan teman-teman UKM yang mereka pengen usaha kuliner, terus usahanya pengen berkembang seperti halnya standarnya seperti halnya saya misalkan. Nah bagi teman-teman yang misalkan mau buka usaha kuliner, yang saya bisa bantu semampu saya pasti akan bantu untuk mereka. Berarti kalau dari pemaparan barusan jadi konsultan juga ya ke teman-teman UKM ya? Bukan konsultan sih. Kalau konsultan itu mungkin Kan nanya teman-teman UKM kan minta anunya, ilmunya, sharingnya kan. karena Kan konsultasi ternyata ya. karena saya ngerasa masih belum ini sih, masih belum pantas untuk jadi konsultan gitu. Kayaknya pinter banget kayak gitu itu. Saya Core of the core. apa itu? Saya ingin menceritakan sesuatu yang ini seharusnya seperti ini yang saya lakukan gitu aja sih. Soalnya saya juga sama-sama belajar, saya belajar sama Bang Tulatep gitu kan. Belajar apa ini sama saya? Saya ini yang belajar sekarang. Wah ini kayaknya Dek Mariam nanti kita usaha kuliner ya. Iya kak. Ya. Kalau Dek Mariam enak nurut orangnya ya. Oh iya, saya pengen kenal sama Mariam gitu. Kan tadi udah kenalan. Oh gitu ya. Kalau kenalan mau lebih dalam gitu ya ke saya. Saya walinya gitu kan. Wali hakim. Kita kan nggak punya orang tua ya deh, nggak punya bapak. Ya walinya yang kakaknya yang cowok gitu ya. Jadi lewat saya ini. Tapi ini nih. Jadi menarik sekali pembahasan kali ini Tretan ya. Banyak sekali ilmu yang dibagikan sama Mas Ali nih ya. Apa namanya, gambaran pengusaha sukses, masih muda kayaknya ini masih muda. Umur berapa Mas? Masih umur 23. Serius. Saya nggak percaya kalau dari janggutnya ini 44. 23 dibalik Oh 32 muda. 30. Masih ukurannya masih sangat muda karena kan jarang ya yang sukses di usia kepala 3 itu. Ya, tapi ini menjadi bahan inspirasi bagi kita semua bahwa jangan berhenti untuk mewujudkan yang ada di passion ya, di jiwa kita itu keinginannya mau apa. Oh, terwujudlah tahu
jual tahu ternyata mangkat. Sepenting satu itu ada niat, ya, kemudian ada action, kemudian punya selling point. Tahu apa yang mau kalian tawarkan ke orang-orang agar dibeli dan rasanya seperti apa. Ini tadi Mas Ahli Husnan masih riset lama, itu butuh proses. Jadi nikmati dulu prosesnya sebelum ternyata langsung terjun terus nggak bisa menawarkan apapun, ya. Kan begitu. Jadi harus punya sesuatu yang ditawarkan. Dan ini maaf ya, ternyata Abdul Latif udah nggak sabar mau makan ini. Jadi ya bagaimana kalau kita akhiri dulu ya sesi ini, mumpung masih hangat soalnya ya. Oh gitu. Ya, ini saya sama Lek Mariam sudah ngerenyem dari tadi ya. Lek Mariam siapkan sendok ya, sendok. Oke, ternyata Abdul Latif akhiri dulu karena Abdul Latif mau makan, ini udah siang ya. Jadi waktunya makan. Terima kasih atensinya. Jangan lupa like video ini, jangan lupa juga subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ilmu hari ini ya, ilmu kuliner ini dan ilmu menjadi pengusaha kali ini. Oke, salam sukses, semoga kita selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin. Semoga pada tengah hajar kapi ternyata ya usahanya ya. Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo kita makan dulu. Monggo. Ayo. Kan dulu ternyata.